Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fataha li awliyaihi turuqal huda wa ajra ala aydihim anwa'an karamat wal barakat wal khairat wa najahum minar rada wa man ibtada bihim intasara wa ihtada wa man araja an tariqihim jiltakasa wa tarda wa man a'rada anhum bil inkari inqata'a wa halaka. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الأعلى وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء أما بعد فيا أيها الأخوان اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إلهي أنت مقصودي رضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. إلى حضرتي مؤلف هذا الكتاب العارف بالله الشيخ محمد عبد الله السبوبة مسلول رضي الله عنه وقدس سره متعنا الله بطول حياته ورزقنا بكمال متابعته ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وعلى علينا ببركته في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا آمين. Hadratul mukarramin wal mukarramin, para wakil talqin, awalin abdurat kirim dakirat ikhwan akhwat tariqah qadiriyah nasyabandiyah ma'had surjalaya dan narasa. Para pecinta kesucian jiwa, izinkanlah pada kesempatan yang berbahagia ini saya membacakan sebatas menyampaikan apa-apa yang ditulis oleh Hadratus Syekh para sahabat dalam kitab monumental beliau, yaitu Fadhailus Syuhur. Kalau kita ditanya apa Fadhailus Syuhur, kitab. Apa Fadhailus Syuhur, kitab. Siapa Fadhailus Syuhur? Pengarsa Abah Awas, yang mempunyai fadilah, keutamaan berbagai bulan, ya. Karena bulan ini dirangkai dari minggu disusun dari hari terdiri dari jam dibangun dari menit terdiri dari detik. Alhamdulillah para sahabat penguasa detik, ya, karena beliau senantiasa ingat kepada Allah, sehingga dalam keterangan disebutkan awqatuna kulluha lailatul qadar. Orang Sunda ngalakan awqatuna ari pirang-pirang waktu urang sarerea kulluha tegesna sakabehna itu awqat eta lailatul qadar nilaina leuwih alus bahkan ibadah 1000 bulan. Alhamdulillah waktu kita semuanya nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Inna anzalna hu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar khairum min alfi syahr. Jadi penguasa waktu, ya, yang mempunyai keutamaan seluruh bulan guru kita. Sekali lagi, apa Fadhailus Syuhur? Kencang. Apa Fadhailus Syuhur? Siapa Fadhailus Syuhur? Siapa yang mempunyai keutamaan berbagai bulan? Guru kita, karena penguasa waktu, ya. Dan ini dikasih juga ke kita melalui talqin dzikir. Alhamdulillah. Para sahabat, dalam kitab Fadhailus Syuhur menjelaskan bahwa bulan ini bulan Sya'ban. Kalau Ramadan keberapa ini? Ramadan keberapa? Sudah akrab ya, Ramadan yang ke-12. Insya Allah nanti kita masuk Ramadan 1, yaitu beberapa hari lagi, beberapa minggu lagi. Ini bulan Sya'ban ini, para sahabat menjelaskan terdiri dari 5 huruf. Shin, Ain, Ba, Alif, Nun. Shin, Ain, Ba, Alif, Nun. Shinnya Abah artikan yaitu syukrun. Shinnya syukrun, ya.
ainnya ahdun, baknya barzakhun, barzakh, alifnya itsbat, nunnya nur. Ini satu kesatuan, pesan spesial, pesan spiritual dari Hadratus Syekh Pemirsa Abah. Yang pertama syukrun, kita ini didoakan dan disupport, diberikan cara oleh pemirsa Abah untuk menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur. Syukur dengan ucapan, syukur dengan perbuatan, syukur dengan hati, yang menjadi inti syukur. Dalam hadits qudsi Allah sebutkan, idza dzakartani syakartani wa idza nasitani kafartani. Ini barometernya, ini tolak ukurnya. Kalau hati ingat kepada Allah, berarti kita syukur. Kalau hati lupa, berarti kufur. Alhamdulillah, kita diberi alat syukur melalui talqin dzikir oleh Hadratus Syekh para sahabat. Alhamdulillah, melalui talqin. Ya. Dengan syukur ini maka kita akan mampu ahdun. Ahdun ini perjanjian, memegang teguh perjanjian. Wa'ufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Ya, dan penuhilah janjimu kepadaku, kata Allah, niscaya aku penuhi janjiku kepadamu. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepada Allah lah, kepadaku lah, kata Allah, farhabun, kalian takut tunduk. Apa kata para sahabat perjanjian ini? Ternyata kata para sahabat perjanjian ini adalah la ilaha illallah. Kita berjanji kepada Allah, diikat kuat dengan la ilaha illallah, disaksikan oleh Khalifatullah fil ard, guru kita, mursyid kita. Manakala kita menjadi pribadi yang syukur, hati senantiasa diisi dengan zikir. Kemudian yang kedua, ahdun, kita bisa memegang teguh janji, memenuhi janji yang diikat kuat dengan la ilaha illallah. Yang ketiga ada barzakh. Barzakh ini sekat, dinding pemisah, ada pemisah barzakh, ya. Marjal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan, ya. Allah membiarkan dua lautan mengalir kemudian bertemu, bainahuma barzakhul la yabghiyan, antara keduanya ada barzakh. Barzakh ini dinding pemisah, sekat la yabghiyan, yang tidak bisa dilampaui oleh masing-masing, ada batas. Saudara pemirsa Abah, saya mendengar berkali-kali, ayat batas, meskipun tidak kasat mata, ayat batas, bergandengan, ya, ini kulit bertemu dengan kulit, antol, tapi beda. Orang yang sudah bersyukur, hatinya diisi dengan zikir, melalui talqin, kemudian memegang teguh janji kepada Allah, yaitu la ilaha illallah, dengan orang yang belum, beda, meskipun sama-sama putih, ya, sama-sama tinggi, ya, sama-sama mancung, kulitnya bertemu, ada barzakh, ada pemisah, ada dinding, ya, yang tidak bisa dilampaui satu sama lain. Kemudian yang ketiga itu barzakh. Yang keempat, alifnya itsbat. Itsbat ini menetapkan, mengokohkan. Para sahabat mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, "Yuthabbitu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah menetapkan, menguatkan, mengokohkan orang-orang yang beriman, kita semua, dengan ucapan yang kuat, yang kokoh, yang tetap, yaitu la ilaha illallah. Di mana fil hayatid dunya wa fil akhirah, dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Maka para sahabat, la ilaha illallah ini, amalan ini amalan untuk meraih kemajuan lahiriah, kesejahteraan batiniah, maju secara lahiriah, sejahtera secara batiniah. Alhamdulillah. Ada yang ditetapkan di dalam hati kita, itu la ilaha illallah. Oleh talqin zikir. Talqin itu kata para sahabat, satu, menyimpan, menetapkan, memastikan, memasukkan la ilaha illallah ke dalam ruh kita, supaya ruh kita dari sekarang kembali ke la ilaha, bersama dengan la ilaha, masuk ke la ilaha, la ilaha masuk ke dalam ruh, ruh masuk ke dalam la ilaha illallah. Tidak bisa dipisahkan lagi, ibarat bulat dengan manusia, ibarat garam dengan asinnya. Yang kedua, talqin ini menyimpan, memasukkan, menetapkan nama Allah ke dalam hati kita, kapanpun, dimanapun. Kata orang Jerman, di pasar, di pasir, di sawah, di iman, di kebun, di kantor, di karet, di kidul, di kulon, di lautan, di darat, di laut, di udara, detik demi detik yang dilalui, denyut jantung diisi dengan zikir kepada Allah. Ini pentingnya talqin zikir. Alhamdulillah. Maka yang kelima, kita akan memperoleh nunnya nur, ya, cahaya, nurun, ada nur,
yahdillahu li nurihi may yasha. Cahaya di atas cahaya, Allah berikan cahayanya kepada siapa saja yang dikehendakinya. Alhamdulillah kita termasuk mayyasha karena wasilah guru kita. Amin ya rabbal alhamdulillah. Itu jadi berkesinambungan ya. Yang 5 huruf ini saya tidak banyak ya, hanya satu saja syukurnya, karena alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, kesempatan yang indah ini, hadir di tengah-tengah kita wakil talqin Pangangsa Laos, yaitu guru besar ilmu komunikasi. Ini kalibernya kaliber internasional, yaitu Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saiful Muhtadi, Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saiful Muhtadi MA, biasa disebutnya Prof Samu. Beliau membimbing saya ketika saya nyusun tesis S2 di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Biarin ya, nggak nanya juga. Ini beliau Prof Samu ya. Beliau kalibernya internasional, bukan skup nasional lagi. Ada profesor mah suka-suka, boro-boro dina bener nah, dina salah lagi jadi teori anyar. Tepuk tangan dong buat Prof Samu. Ya Allah, ya, nanti beliau memberikan khidmat ilmiah. Beda kelas nah, profesor. Beliau ini alumni Amerika. Istilahnya paman Sam. Oh, Amerika bro, paman Sam. Terang ibu Amerika, pemoyangan belok kanan. Saat ini juga Prof sama di sini dia sering ke paman Sam. Paman Samnya versi santri, Samnya sambel. Ya, satu saja. Syukur ini shinnya saya bacakan, saya sampaikan. Ini murni dari pengasabah. Jadi pengasabah ini tabahur luar biasa Pak. Nyagana ilmuna. Nah, mengarang kitab, bayangin karang kitab, kita membaca kitab juga, yuk. Kalau sampai aduh punten ya kasar cocok dekat bawah. Sabang naon Arab Gundul, apa nyusur ini Arab Gundul, kita Arab Dablik juga susah kan? Arab Gundul Pak, nggak ada sakalnya. Kita bisa macam hese, sakalnya malah rong dibaca maling bawang. Imriti Umar Yakob. Sudah, para sahabat memaknai shin Sya'ban ini syukrun. Kata para sahabat, asyukru huwa ibaratun an ma'rufin yuqabilu ni'mat sawa'un kana bil lisan aw bil yad aw bil qalbi. Wa qila at-thana'u 'ala al-muhsin bi dhikri ihsanihi fal 'abdu yashkuru Allah ay yuthni 'alayhi bi qabuli ihsanihi alladhi huwa ta'atun. Asyukrul lughawi huwa al-wasfu bil jamil ala jihati ta'zim wa tabjil ala ni'mati min al-lisan wal jinan wal arkan. Wa syukrul arfi huwa sarful abdi jami'a ma an'ama Allahu alayhi min as-sam'i wal basari ghairihima ila ma khalaqa li ajli. Apa itu? Yang penting mah paham. Kurang oke dua penting apa? Di sela-sela pengajian atau baca. Jadi kata para sahabat, asyukru wa ibadatun an ma'rufin yuqabilu ni'mat sawa'un kana bil lisan aw bil yad aw bil qalbi. Syukur ini adalah suatu ungkapan imarah, suatu ungkapan dari kebaikan di saat menerima nikmat. Jadi ketika menerima nikmat, bersyukur, ungkapkan kebaikan dengan apa? Dinyatakannya dengan lisan. Satu dengan lisan, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Yang kedua, dilihat dengan tangan, dengan perbuatan. Ya. Ini tasarrufan untuk ibadah fakirullah kepada Allah sesuai dengan kehendak Allah, bukan untuk maksiat. Kemudian yang ketiga, dengan hati diisi dengan zikir kepada Allah. Lupa ingatkan lagi, putus sambungan lagi, zikir dan hati. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berdiri ingat kepada Allah, duduk ingat kepada Allah, berbaring ingat kepada Allah. Itu asyukru wa ibadatul ma'rufin yuqabilu ni'mat sawa'un kana bil lisan aw bil yad aw bil qalbi. Kemudian kata para sahabat, wa qila at-thana'u 'alal muhsin bi dzikri ihsani. Dikatakan pula bahwa syukur ini adalah at-thana'u ini pujian 'alal muhsin, kepada yang memberikan kebaikan, kepada yang berbuat baik dengan apa? Bi ihsani, bi apa? Bi isbat insyaallah. Tepuk tangan dong, tepuk tangan buat para sahabat. Ayat jelimet nak. Jadi at-thana'u 'alal muhsin bi dzikri ihsanihi. At-thana'u 'alal muhsin ini pujian
bagi orang yang berbuat baik dengan menyebut-nyebut kebaikannya, bidzikri ihsanihi, dengan menyebut-nyebut kebaikannya. Para kiai, para wakil talqin bangga, abi ini sorban dari paman sahabat. Oh, alhamdulillah. Abi ini baju dari paman sahabat. Abi ini jubah dari paman sahabat. Kan saja, Pak kiai itu isi saya dari paman sahabat. Kamu ulang magis 16 tahun. Makanya tuh Ajujun, kata Ajujun, ada nama mau bisa nyandung. Terek nyandung mah ya kakak ipar dia langsung pada dia. Ya tuntas dia payungan ya, aduh ya Allah, ayo masa bisa marah, opa, buat jelema, bapak silakan mau poligami, sok rek nyandung mah terserah bebas. Kan hiji nu ulah sa abi dadang teu meunang. Adi ari ulah dicandung. Aduh. Pemberian api itu biasa, bapak biasa menyerang. Ya, jadi itu karena awal dasar bidzikri hasani, karena awal maksim bidzikri hasani. Karena para sahabat, syukur ini pujian terhadap yang berbuat baik dengan menyebut-nyebut kebaikannya. Ya, diberi apapun, ayo apalagi sama Allah. Wah, luar biasa ya pemberian Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Andai engkau menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan terhitung. Sebut. Ya, dengan lisan memperbanyak la ilaha illallah. Dengan hati ya dikir ini barometernya dikir. Kalau kita dikir ingat berarti syukur. Kalau lupa ya kufur. Disebut-sebut Allah itu ya dengan lisan ini lahir dan lisan batin di hati. Kemudian para sahabat menyebutkan fal abdul yaskurullah ayyubni alaihi biqabuli ihsanihi alladhi huwa ta'atun. Fal abdul, maka seorang hamba ini bersyukur kepada Allah, artinya ia memuji Allah biqabuli ihsanihi, dengan menerima kebaikan Allah. Puji Allah dengan menerima kebaikannya, alladhi huwa ta'atun, bukti konkret dari memuji Allah, menerima kebaikannya dengan apa? Taat, ibadah, tunduk, patuh, tasarupan berbagai nikmat untuk ibadah, bakti taat, bukan untuk maksiat. Karena para sahabat juga menyebutkan asyukrul lughawi wal wasfu bil jamil ala jihati ta'zim wa tabjil ala ni'mati minal lisan wal jinan wal arkan. Kata para sahabat, syukur secara bahasa, secara lughawi adalah suatu sifat baik ya, dalam rangka mengagungkan dan memuliakan atas nikmat yang telah diterima. Dinyatakan dengan lisan, dengan jinan, dengan arkan. Dengan lisan yaitu ucapan, jinan hati, arkan anggota badan, perbuatan. Itu syukur secara bahasa. Wa syukrul urfi huwa syarful abdi jami'a ma at'amallahu bihi alaihi minas sam'i wal basari wa ghairihima ila ma khuliqa li ajali. Ya, syukur secara urf, secara adat kebiasaan, artinya seorang hamba mentasarrufkan, menggunakan semua nikmat pemberian dari Allah sesuai dengan kehendak Allah, minasami dari pendengaran, wal basari dari penglihatan, wa ghairihi dan lain sebagainya. Ini berbagai nikmat pemberian dari Allah ditasarrufkan, digunakan sesuai dengan fungsi nikmat yang Allah berikan, yaitu untuk ibadah. Mata akrab dengan Al-Quran, telinga terjaga, lisan terpelihara basah dengan zikrullah, tangan gemar bersedekah, bersedekah, kaki dilangkahkan ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah, perut terjaga dari makanan haram dan syubhat, hati diisi dengan zikir, sulful abdi jami'a ma an'amallahu alaihi min as-sam'i wal basari wa ghairihi ma ila ma khuliqa li ajli. Kemudian para sahabat mengutip hadis qudsi firman Allah Subhanahu wa taala, "Abdi lam tashkurni ila lam tashkur man ajraitu ni'mata ala yadayhi." Ini hadis qudsinya luar biasa. Kata Allah, hambaku belum bersyukur kepadaku jikalau dia belum bersyukur, belum berterima kasih kepada orang yang aku alirkan nikmat kepadanya.
Jadi kita Bapak belum dicatat menjadi orang yang bersyukur kepada Allah, manakala kita tidak bersyukur kepada orang yang menjadi wasilah kita memperoleh nikmat Allah. Ini pentingnya wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Ini perintah dari Allah, carilah wasilah. Bapak, kita bisa berzikir kepada Allah sehingga kita menjadi pribadi yang bersyukur. Itu dari siapa? Dari seseorang yang memberikan talqin zikir, mursyid. Maka disebut-sebut, didoakan. Bukan putus individu. Itu putus individu bahasa apa ya? Bahasa mendewa-dewakan, bahasa Buddha apa itu? Oh, menawan orang Korea atau mendewa-dewakan. Ini tidak paham, tidak ada paham dia. Ya, mereka merajujun memeranehkan anak atau nawan aljujun siapa silain tuh paham. Ada ini hadisnya. Abi lam tasyurni illa lam tasyur man ajraitu ni'mat ta'ala. Jadi hambaku belum bersyukur kepadaku manakala hambaku belum bersyukur, belum berterima kasih kepada orang yang aku salurkan, yang aku berjalankan nikmat kepadanya. Alhamdulillah kita bisa berzikir kepada Allah sehingga menjadi hamba yang bersyukur, melintas zikir dari mursyid. Maka kita sebut-sebut guru kita doakan guru kita. Maka ini kita termasuk hamba yang bersyukur, karena bersyukur berterima kasih kepada orang yang menjadi wasilah kita memperoleh nikmat. Alhamdulillah. Paham ya Pak ya, paham? Ya, maka disebut-sebut alhamdulillah terpaksa pada sahabat, alhamdulillah terpaksa mursyid, fayahdillah fawal muhdad, majudil falan tajidalahu waliyam mursyida. Ungkapan syukur, karena itu redaksinya. Arti ya lam tasyurni ila lam tasyur man ajra itu nikmat ta'ala yadai. Kata para sahabat ini mengutip hadis Nabi, malam yashkurin nas lam yashkurillah. Manusia yang tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada manusia, ya, seseorang yang tidak bersyukur kepada orang yang menjadi saluran nikmat pemberian dari Allah, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Malam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah. Kemudian para sahabat mengutip pula sabda Nabi, man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Barang siapa yang tidak berterima kasih atas nikmat yang sedikit, maka ia tidak berterima kasih kepada nikmat yang banyak. Para sahabat mengutip firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Az-Zumar ayat 7, wa in tashkuru yamtahu lakum wa la taziru waziratu wizra ukhra. Apabila kamu bersyukur, yamtahu lakum, niscaya Allah ridha kepadamu. Kurang syukur, Allah ridha kepada pada tasir wazatu wizra ikhra. Dan seorang yang berdosa tidak memikul beban dosa yang lain. Itu Allah memadai. Kalau kita syukur, Pak, Allah ridho kepada kita. Alhamdulillah. Maka para sahabat menyebutkan urang lain mengharap, meminta, menghibah, meratap ridho. Kita mah sudah mendengar, bukan untuk sombong, tapi ungkapan rasa syukur. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh telah ridho Allah kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Kapan? Ketika orang-orang yang beriman tersebut berbaiat, berjanji setia kepadamu. Dulu para sahabat berbaiat, berjanji setia kepada Rasulullah SAW. Sekarang kita berbaiat, berjanji setia, menerima talqin dari penerus Rasul. Itu mursyid. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah, di bawah pohon. Pohon di sini bukan pohon kelapa, bukan pohon beringin, tapi syajarah thayyibah, yaitu la ilaha illallah. Kemudian para sahabat mengutip firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah An-Nisa ayat 147. An-Nisa 147 ya, 147. Ma yaf'alu Allahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Allah tidak akan menyiksamu, Allah tidak akan mengazabmu manakala engkau bersyukur dan beriman. Kita bersyukur, kita beriman, maka akan dijauhkan dari siksa Allah. Ma yaf'alu Allahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Tetapi para sahabat juga menyebutkan ini di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 243. Kata para sahabat mengutip firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 243, walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Kalau orang jelema teh kufur bersyukur. Qalilan ma tashkurun wa qalilun min ibadiy syakur. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fa sawwaka fa 'adalak fa bi ayyi ala'i rabbik
rabbikuma 31 kali diulang. Bagi ada di rabbikuma diulang-ulang 31 kali pengulangan. Ya. Kemudian para sahabat mengutip firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Az-Zumar ayat 66, "Balillah fa'bud wa kum minasyakirin." Tetapi hanya kepada Allah engkau menyembah, engkau beribadah, wa kum minasyakirin, dan hendaklah ada engkau menjadi orang-orang yang bersyukur. Kata para sahabat ini mengutip Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pada selesai dalam kitab Sirrul Asrar Umayyah Tajul Al-Abrar di Miftah Sud juga ada, "Wa man awbatin na'mat fi 'ainihi syakaraha wa man syakaraha istawjaba al-mazid min al-mun'im hasba ma wa'ada fi kitabil karim la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Kata para sahabat, seseorang yang manakala memandang bahwa nikmat pemberian Allah ini agung besar, waman azumatin ni'mat fi aunihi, waman yang sing saja ma'lumat anu gede naon animatu nikmat fi ainihi, dina pandangan eta jelema ya, waman azumatin nikmat fi ainihi syakaroha, maka eta jalma bakal syukur karena itu nikmat, domir juga karena nikmat. Jadi kalau kita memandang besar nikmat pemberian dari Allah, maka kita akan mensyukurinya. Wa man syakaraha istaujabal mazid minal mun'im hastama wa'adah fi kitabihil karim. Maka barang siapa yang mensyukuri nikmat, istaujabal mazid, wajib memperoleh tambahan nikmat dari Allah. Ini sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah dalam Quran surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kita syukur, nikmat pemberian dari Allah akan ditambah. Kalau kufur, tidak syukur, maka siksa Allah teramat pedih. Terakhir di bab syukur, para sahabat di ujung menyebutkan wa min syukrin ni'mat ad-du'a wa haqiqatud du'a syukur nikmat ala yadihi. Aduh, ini luar biasa bahasanya, balagoknya. Kata para sahabat, wa min syukri nikmat ad-du'a, di antara syukur nikmat itu berdoa, doa. Tapi belum titik, baru koma disebut yang lagi. Kata para sahabat, wa haqiqatud du'a syukur nikmat ala yadihi, dan hakikat doa ini mensyukur nikmat yang sudah ada. Kalian ya, luar biasa. Jadi di antara syukur nikmat itu berdoa. Di antara syukur nikmat kata bersama adalah ya pemilik syukur nikmat doa. Tapi wah hakikat doa syukur nikmat. Kalau di hakikat doa itu apa? Mensyukuri nikmat yang sudah ada di genggaman, syukuri. Bapak karuman bojo hiji syukuri Pak. Oke, tapi kasolehan anak maksudnya itu. Ya alhamdulillah sudah ini 20 menit ini, mohon maaf ini ya. Ini jangan lebih dari 30 menit. Kalau tak baru kita ngobrol itu dia mesinnya syukurnya. Yang mana kita di daerah-daerah sekarang ada kajian kitab Qaulul Syukur. Semoga kita istiqomah mengamalkan, melestarikan amalan dari kemudian syabana maksud jalan sirrul raza di bawah bimbingan Abdul Syekh Pengasaba Aus pada sallallahu alaihi wabarakatuh. Syekh Muhammad Abdullah sallallahu radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Alhamdulillah, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.